Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Belahaj dan saya akan mendemonstrasikan game yang sudah kami buat. Disclaimer, videonya mungkin lebih dari 5 menit dan kita akan munculkan sound terlebih dahulu. Without any further ado, let's start the game. Jadi ada character selection, ada 5 karakter, kalian bisa pilih, kalian juga bisa cek backstory-nya. Aku pilih Marceline. Dan sekarang kita bisa enter username dengan format harus lebih dari 8 karakter dan kurang dari 16 karakter. Jadi ikuti format penamaannya dan kita bisa langsung start. Nah, kita punya ketemu intro. Di intro ini bakal dijelasin historinya. Kan kita habis ngalahin si Demon King pas UTS. Sekarang kita ada misi baru, yaitu kita sedang kehilangan jati diri setelah melawan Demon King. Nah, di sini kita bakal ngumpulin shard mirror yang pecah, yang merupakan jati diri kita. Kita bakal langsung start ke game. Di game ini musiknya bakal jalan kalau kita klik. Nah, di sini kita bisa baca dari sistemnya ngomong apa. Di sini kita disuruh ke mirror. Kita lanjut aja. Untuk movement kita bisa pakai arrow button, WASD, dan arrow keys yang ada di keyboard. Kita juga bisa lihat help untuk how to play. Jadi kita bisa tahu kira-kira cara mainnya gimana. Untuk attack kita bisa pakai spacebar ataupun bisa attack dengan attack button. Untuk lihat status di kanan, dan inventory sekarang masih kosong. Jadi kita langsung aja gas jalan ke mirror. Nah, mirror bakal kasih tahu kita kayak history singkat kenapa kita ada di sini dan kita misinya apa, yaitu kita misinya untuk ngumpulin 4 potongan kaca yang merupakan jati diri kita yang tersebar di berbagai tempat, dan dia akan kasih kita clue-nya. Clue-nya akan kita dapat lewat sebuah surat yang bisa kita cek di inventory ya guys. Oke, nah jadi kita bakal cek inventory. Di inventory ada 4 jenis yang harus kita kumpulkan, dan kita bisa kumpulin secara urut ataupun acak. Itu bebas, karena aku sudah tahu gamenya, aku bakal langsung jalan ke Snowy Field. Di sini kita juga bisa pick up item dan ada animasinya juga. Kita juga bisa langsung aja jalan ke sini karena aku kebetulan udah tahu tempatnya, yaitu di sini. Oke, kita udah dapat shardnya. Kita explore dulu ini Snowy Field-nya ya guys. Kalau kalian sedikit kadang-kadang agak susah jalan, itu artinya ada border ya. Karena map kita ini memang ada bordernya, ada upmost-nya gitu. Nah, kalian bisa crochet di sini. Terus kalian juga bisa playing snow. Crochet bakal kasih kalian uang, playing snow bikin kalian lebih happy, meditating bakal naikin semua stats kalian. Jadi aku nge-spam ini dulu di awal. Ini cheat-sheetnya ya guys, supaya kalian bisa cepat menang gamenya. Karena di sini aku mau menangin cepat aja gamenya. Dan nanti untuk winning sama losing conditionnya di sini ketika status kalian itu ada 2 yang kosong ya, itu kalian pasti game over. Dan game over sama winning conditionnya itu mirip-mirip ya, bedanya kalau winning ya ada beda tampilannya, kalau losing juga ya beda tampilannya gitu. Nah, kita explore tempat baru yaitu cave. Ini adalah areanya Marceline, yang tadi adalah areanya Ice King. Kita explore sambil pick up barang yang mungkin kita bakal bisa pakai nanti. Nah, jadi kita bakal explore di dalam cave ada apa aja. Cadang. Kita masuk. Nah, di sini kita bisa ngeluarin pedang kita buat bunuh si slime-nya. Tapi sebelum itu aku bonfire dulu. Nah, sekarang kita bakal cari 5 slime untuk dibunuh untuk mendapatkan shard yang kedua. Ini bunuh slime-nya rada susah ya. Tapi udah 1. Jadi aku cuma perlu bunuh 5 sebenarnya. Udah 2. Oke, kita bakal bunuh habis. Jadi di react in. Nah, jadi kita udah dapet shardnya. Jadi kita tinggal keluar aja dari sini. Oh ya, kalau kita keluar dari sini, slime-nya bakal respawn lagi ya nanti. Oh, by the way, untuk kesulitannya sendiri di React ini sulitnya adalah pas nge-render map, karena mapnya digambar pakai JS ya guys. Dan untuk base gamenya itu pakai React, jadi untuk nge-render itu sedikit sulit. Nah, ini kita keluar aja dari sini.
Dari tavern kita bakal explore tempat selanjutnya untuk mendapatkan shard yang ketiga. Nah sebenarnya kalian bisa langsung taruh dulu shardnya satu-satu, ataupun kalian bisa kayak aku kumpulin dulu beberapa. Di sini untuk masuk ke volcano-nya ada 2 cara ya teman-teman. Jadi aku bakal tunjukin pakai kursorku. Jadi bisa di situ dan di sini. Oke, kita masuk. Di sini kita bisa melakukan aktivitas pertama, mining. Di mining kita bisa tekan aja kita mau ngapain. Terus nanti kita bakal bisa fast forward ya, by the way. Nah kalau nggak fast forward kita harus nunggu 5 detik. Tapi kita bisa fast forward dan mining dapat duit. Dan di sini kita bisa ketemu sama NPC, ngobrol dan dan kita bisa menuju store. Nah kita perlu beli seed of glass flower. Jadi ini untuk kita bakal tanam untuk numbuhin si potongan kacanya. Dan kita juga bisa crafting di sini teman-teman. Nah misalnya kita mau crafting ini, oke kita bisa crafting guys, dan kita tinggal cek inventory kita dan barangnya sudah ada di inventory. Oke, nah di situ. Jadi kita punya store, kita punya crafting, dan kita punya mining di sini. Oh iya, untuk store-nya sendiri itu sengaja aku nggak kasih nama yang jelas langsung supaya ya biar lebih susah aja gitu loh. Jadi user tetap harus nebak, player harus tetap nebak dulu gitu yang mana satu barangnya. Nah sekarang kita bisa lanjut, kita bisa tanam aja seed yang udah kita beli tadi di Firestore untuk dapetin shard yang ketiga. Nah sini aku nggak fast forward itu selama 5 detik. Nah kita udah dapet, kita bakal menuju ke mirror. Nah kenapa mirrornya walaupun misalnya kita udah kasih shardnya tetap gitu-gitu aja di map, karena jujur kan udah aku bilang rada susah, makanya yang aku ubah yaitu di dialognya aja. Nah setiap kita ngasih mirror kita, nanti di inventory kita otomatis bakal hilang si mirrornya itu. Nah ya udah, jadi kita kasih mirrornya satu-satu. Oh ya, terus yang terakhir kita harus ngapain lagi ya, ada baiknya kita cek dulu letternya kalau kalian bingung. Nah tapi di sini karena hunger, karena aku sedikit lapar, jadi aku bakal beli dulu barang-barang di shop. Nah barang-barang di shop ini juga bisa dimakan, cuman ya nambahnya dikit karena ini merupakan barang mentah. Kalau kalian mau yang nambahnya cepat banyak untuk hunger, kalian bisa ke tavern ya. Nanti aku tunjukin tavernnya di mana. Jadi kita beli-beli barang dulu di sini. Terus aku bakal langsung ke praying. Aku bakal langsung ke aktivitas praying yaitu di church. Nah di sini kita bisa doa. Nah, terus setelah kita selesai berdoa, kita bisa pick up item dulu. Lalu selanjutnya kita bakal ke tavern. Nah, ini dia tavernnya di pulau sebelah ini. Nah, kita bakal ketemu sama 2 NPC yaitu Diluc, di mana kita bisa beli makanan yang jadi, yang bakal kasih kita energi yang banyak. Ada hot dog, cupcake, vanilla cake, burger, dan donut. Nah, di sini kita bertemu Xiao, seorang NPC yang bakal kasih kita potongan mirror terakhir kalau kita buatin dia sebuah legendary sandwich. Gimana cara bikinnya? Ayo kita buat di treehouse. Jadi kita bisa masak di treehouse. Aku juga belum jelasin ya inside of treehouse itu bisa ngapain aja. Nah jadi itu statsnya ya kan agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi kita lanjut aja. Di sini aku mau langsung cooking aja. Tuh, kita udah dapat legendary sandwich, kita mau ini juga puding, udah dapat. Terus juga udah dapat coffee. Terus udah dapat pizza. Pizzanya nggak bisa dibuat ya, karena bahan kita kurang. Tapi kita bisa dapat ice cream. Jadi oke lah. Nah sekarang karena energi kan kita bisa cuci piring juga yang bisa ngasih kita koin dan ngasih kita experience. Sekarang sepertinya aku mau tidur dulu karena energiku sudah sekarat. Jadi kita bisa tidur, bisa di fast forward juga. Beberapa kali tidurnya supaya energiku cepat penuh ya. Jadi oh ya, untuk speed di game ini memang agak lambat ya guys. Sengaja supaya sedikit lebih susah aja. Oh ya, kalian bisa watching TV ya. Aku lupa tunjukin tadi. Kalian bisa nonton TV. Terus ini ada sound effect-nya juga, nom 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 kalau kalian makan. Dan animasinya juga berubah, ada sendok garpu. Nonton TV itu buat naikin happiness kalian guys. Nah sekarang aku mau langsung aja ke tavern buat ngasih si legendary sandwich-nya tadi ke teman kita guys.
Ini ada, aku buka inventory bentar, aku mau cek itu ada namanya hasil crafting kita. Nah, hasil crafting kita itu sebenarnya bisa lebih dieksplor. Itu hasil craft itu bisa buat yang lain-lain. Ini kita udah kasih dia makan, dia bakal kasih kita shardnya by the way. Hasil craft itu bisa dibuat untuk bikin sword nanti dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita mau beli makanan, kita udah kasih shardnya. Kalau kita ngomong ke Xiao, dia bakal ajak kita untuk kayak, oh jangan lupa datang ya. Maksudnya jangan lupa ngunjungin dia lagi setelah dia kasih shardnya gitu. Tapi itu bebas ya, kalau kalian mau ngunjungi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita kasih shardnya di sini ke mirror kita. Nah, ini shard terakhir kita guys. Nah, jadi shardnya udah kekumpul semua, tuh nanti mirrornya udah jadi. Nah, di sini kalian masih bisa explore gamenya, tapi kalau kalian mau confirm kemenangan, kalian bisa langsung ke mirrornya lagi untuk bercakap-cakap dengan dia, dan dia bakal ngasih tahu ke kalian kalau hidup kita itu bukan cuma ngumpulin mirrornya, tapi untuk menjadi lebih bahagia. Nah, kalian bisa explore gamenya sebelum ini kan, jadi kalau kalian udah menang ya explore lah dulu gamenya, baru balik ke mirrornya lagi. Nah, di sini muncul skor. Kalau kalian menang ya munculnya hijau, kalau kalian kalah nanti munculnya you died dengan gambar demon. Di sini ada stats, final score kalian. Terus kalian bisa back to main menu yang bakal nyuruh kalian nge-refresh the page karena kita pakai React guys. Nah, jadi segitu aja sih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi ini kalian bisa masuk lagi ke gamenya dan kalian bisa back juga ke main menu. Segitu aja.